Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, FIFA beri ucapan selamat. Indonesia memastikan tempat ke Piala Asia 2023 usai mengalahkan Nepal di Jaber Al-Hamad International Stadium. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 disambut ucapan selamat FIFA. Federasi sepak bola tertinggi dunia itu memberi ucapan khusus kepada Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ucapan spesial untuk tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Indonesia yang lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007. Begitu kutipan yang ditulis akun Twitter resmi FIFA. Sinteyong pede Indonesia bakal menggebrak Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji membangun tim dengan performa wahid untuk mengarungi Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia kemungkinan besar dapat diperkuat para pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Kehadiran Jordi Amat dan kawan-kawan inilah yang membuat Sinteyong optimistis timnas Indonesia bakal berbicara banyak di Piala Asia 2023. Sejatinya Jordi Amat dan Sandy Walsh direncanakan bermain di kualifikasi Piala Asia 2023, tetapi tak terjadi lantaran proses naturalisasi mereka belum tuntas. La Liga adukan City dan PSG ke UEFA dituduh langgar FFP. Javier Tebas sebelumnya telah mengkritik City dan PSG yang berani mengeluarkan dana fantastis hanya untuk satu pemain. Tebas menilai ini bisa dilakukan City dan PSG karena mereka dimiliki oleh perusahaan yang mendapat sokongan dana dari suatu negara. Pemilik City punya kedekatan dengan Uni Emirat Arab, sedangkan PSG lekat dengan uang dari Qatar. Hal tersebut tak sehat untuk sepak bola Eropa. Ia menuduh Manchester City dan PSG melanggar FFP karena memanipulasi pemasukan yang berasal dari uang kedua negara tersebut. Dikutip dari France 24, La Liga kini mengambil langkah konkret untuk mengadukan City dan PSG ke UEFA terkait tuduhan tersebut. Mereka juga telah mengkontrak firma hukum dari Prancis dan Swiss. Aurelien Tchouameni diperingatkan kutukan nomor 18 di Real Madrid. Dilansir dari Marca, Aurelien Tchouameni akan memakai nomor punggung 18 di Real Madrid. Awalnya sih dia mau pakai nomor punggung 8. Saya bermain pakai nomor 8 di Monaco dan timnas Prancis, namun masih ada Toni Kroos. Maka nomor tersisa adalah 18 dan jadilah saya akan memakainya, terangnya. Nomor 18 di Real Madrid disebut-sebut punya kutukan. Pemain Madrid yang pakai nomor tersebut tidak tokcer karirnya. Apakah Tchouameni bisa patahkan kutukan nomor 18 di Los Blancos? Dani Alves tinggalkan Barcelona lagi. Dani Alves cuma 6 bulan bertahan di Barcelona. Manajemen Barcelona punya rencana lain sehingga tidak memperpanjang kontrak Alves. Gaji Alves memang cuma 150.000 euro selama setengah musim kemarin, tetapi persoalan keuangan membuat Los Culés harus mengencangkan ikat pinggang. Alhasil Alves pun harus dilepas demi memberikan tempat untuk pemain lain. Barcelona memang masih mengincar bek kanan Chelsea Cesar Azpilicueta dan akan coba memaksimalkan Des. Liverpool dulu punya Suarez, kini Nunes. Nunes baru saja diresmikan sebagai pemain Liverpool. Nunes diharapkan bisa memberikan warna baru untuk permainan Liverpool secara keseluruhan. Melihat performa si pemain selama memperkuat Benfica, Liverpool punya harapan besar pada Nunes. Apalagi Liverpool punya sejarah bagus dengan penyerang Uruguay. Sebelum Nunes, sudah ada seniornya di timnas Uruguay yang lebih dulu berseragam merah-merah, yakni Luis Suarez. Bersama Liverpool, Suarez tampil gacor. AC Milan akan permanenkan Junior Mesias dan Brahim Diaz.
Dilansir dari Sky Sport Italia, AC Milan memang sedang memburu pemain baru. Divock Origi dari Liverpool kabarnya selangkah lagi akan bergabung. Milan juga masih berburu dua pemain Lille, yakni gelandang tengah Renato Sanchez dan bek Sven Botman. AC Milan tidak cuma sibuk belanja sana-sini, Milan kabarnya masih mau mempertahankan skuad pemain dari musim lalu, termasuk mau mempermanenkan pemain-pemain pinjaman. Ada dua pemain pinjaman AC Milan di musim lalu, yakni penyerang sayap Junior Mesias dan gelandang serang Brahim Diaz. Mereka akan mencoba mempermanenkan kedua pemain tersebut. Barcelona versus Roma di pramusim, Mourinho kembali ke Camp Nou. Barcelona dan AS Roma akan berhadapan di laga pramusim. Kedua tim bertemu di ajang trofi Joan Gamper. Duel Barcelona versus Roma juga akan menandai kembalinya Jose Mourinho ke Camp Nou. Pelatih asal Portugal itu pernah jadi sosok yang populer di Camp Nou sejak jadi pelatih Real Madrid pada 2010. Terakhir kali Mourinho tandang ke Camp Nou adalah pada Februari 2013. Kala itu Mourinho membawa Madrid menang 3-1 di semifinal Copa del Rey. Gareth Southgate dicela, Raheem Sterling membela. Inggris dipermalukan Hungaria dalam laga UEFA Nations League di Molineux Stadium. Gareth Southgate menjadi sasaran kekecewaan penggemar Inggris. Para supporter menyanyikan chant yang menyebut manajer 51 tahun itu tidak becus, bahkan memintanya untuk segera dipecat. Hujatan kepada Southgate mendapat tanggapan negatif dari Raheem Sterling. Striker timnas Inggris itu membela Southgate yang disebutnya sudah memimpin tim nasional dengan baik. Steven Gerrard diusulkan jadi calon pengganti Gareth Southgate di timnas Inggris. Kursi Gareth Southgate tengah digoyang menyusul hasil buruk Inggris di UEFA Nations League. Tidak heran jika beberapa pihak mulai mempertanyakan kelangsungan karir Gareth Southgate. Mantan pemain tim nasional Ray Parlour sudah mengusulkan dua nama yang potensial menggantikan Southgate jika dia didepak. Salah satunya adalah mantan bintang Liverpool Steven Gerrard. Hanya saja skenario itu baru bisa terjadi hanya jika Inggris tampil buruk di Piala Dunia 2022. Saat ini dua kandidat pelatih yang Ray Parlour usulkan sama-sama masih punya pekerjaan tetap. Steven Gerrard melatih Aston Villa, sementara Graham Potter adalah juru taktik Brighton and Hove Albion. FIFA dan IFAB akan gelar uji coba aturan throw-in diganti kick-in. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB dan FIFA telah menyetujui rencana uji coba penggantian throw-in menjadi kick-in dalam sepak bola. Uji coba tersebut disetujui dalam rapat umum tahunan ke-136 yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin 13 Juni. Dalam rapat tersebut, para parlemen IFAB telah menyetujui rencana uji coba mengganti aturan lemparan ke dalam menjadi kick-in. Jika nantinya disahkan, perubahan aturan ini tentu akan berdampak besar dalam permainan sepak bola. Diwartakan Sport People, wacana ini dicetuskan oleh Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsene Wenger pada tahun 2020 lalu. Ex-pelatih Arsenal itu mengatakan upaya tersebut dilakukan agar sepak bola lebih cepat dan menarik. Krisis finansial, Bordeaux langsung degradasi ke Divisi 3 Liga Prancis. Bordeaux secara mengejutkan harus terdegradasi ke Divisi 3 Liga Prancis padahal musim ini masih berlaga di Ligue 1. Hal ini merupakan buntut dari krisis finansial yang kini sedang menimpanya. Secara regulasi Liga, Bordeaux musim ini memang harus turun kasta sebab menempati dasar klasemen dengan raihan 31 poin. Bak diterpa musibah secara beruntun. Bordeaux yang seharusnya berlaga di Divisi 2 harus terdegradasi sekali lagi karena masalah finansial. Demi cuan, UEFA rencanakan turnamen untuk juara bertahan Liga Champions di AS. UEFA berencana menggelar turnamen baru di Amerika Serikat yang melibatkan juara bertahan Liga Champions dengan 3 tim terbaik lainnya. Rencana tersebut diungkap media Prancis L'Equipe sebagai persiapan UEFA menyongsong format baru Liga Champions pada 2024-2025. Turnamen baru ini merupakan salah satu ide yang diajukan otoritas sepak bola Eropa dalam proses bidding hak siar Liga Champions. Wacananya, kejuaraan mini tersebut bakal diadakan di Amerika Serikat pada sekitar bulan Agustus.
Real Madrid sepakat perpanjang kontrak Vinicius Junior, klausul barunya 15 triliun. Vinicius Junior sepakat menambah masa kontraknya di Real Madrid. Kontrak barunya akan mencapai masa bakti hingga 2026. Dilansir dari Marca, El Real berencana secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pada bulan Juli nanti. Kontrak Vinicius sendiri akan habis pada 2024 dan Real Madrid ingin menambah durasinya hingga 2028. Akan tetapi kabarnya pemain berusia 21 tahun itu ingin kontrak yang lebih pendek, yakni hingga 2026 atau 2027. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, durasi yang disepakati akhirnya menjadi 2026 atau tambah 4 tahun. El Real bersedia menaikkan gajinya dari 3,2 juta euro per musim menjadi 4 juta euro atau bisa mencapai 10 juta euro dan akan terus bertambah jika mencapai target tertentu. Klausul pelepasannya pun mencapai 1 miliar euro atau sekitar 15,3 triliun rupiah. Bukan Lewandowski, pemuda 19 tahun ini resmi jadi rekrutan perdana Barcelona. Klub La Liga Barcelona resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka di musim panas ini. El Blaugrana resmi menggait jasa Pablo Torre dari Racing Santander. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu dikontrak selama 4 tahun, sehingga ia akan membela Barcelona hingga tahun 2026. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim Barcelona membayar hanya sekitar 2 juta euro ke Racing Santander untuk pemain 19 tahun itu. Namun ada sejumlah klausul dalam kesepakatan tersebut yang membuat transfer ini bisa mencapai angka 20 juta euro. Barcelona juga mengkonfirmasi bahwa sang pemuda memiliki klausul rilis yang besar. Jika ada yang berminat membajaknya, mereka harus bayar sekitar 100 juta euro. Renato Sanches selangkah lagi gabung Milan, detail transfer terkuak. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis gelandang Renato Sanches dari Lille dengan detail transfernya kini mulai terkuak. Menurut pemberitaan dari Milan News, Rossoneri telah mencapai kesepakatan dengan Lille dan Jorge Mendes. Transaksi tersebut diperkirakan akan menghabiskan biaya di kisaran 20 juta euro atau 309 miliar rupiah dan sang pemain bakal mendapatkan 4 juta euro atau 61 miliar rupiah per tahun plus bonus transfer. Mendes juga merupakan agen Rafael Leao dan hasil positif untuk negosiasi Sanches mungkin bisa membantu Milan dalam memperbarui kontrak winger andalan mereka. Harapannya tidak akan memerlukan waktu lama bagi klub guna menuntaskan dua persoalan tersebut sehingga tidak berlarut-larut. Disia-siakan Inter Milan, winger ini malah jadi bidikan utama AC Milan. Jadi pemain buangan di Inter Milan, Matteo Politano, kini malah santer dihubung-hubungkan dengan sang juara Liga Italia musim lalu, AC Milan. Gosipnya, winger berusia 28 tahun yang kini berkostum Napoli tersebut sudah melakukan kontak awal dengan manajemen Rossoneri yang dikomandoi Paolo Maldini. Ditambahkan oleh laporan yang sama jika AC Milan bukan satu-satunya klub yang diinginkan oleh Politano. Diyakini nilai transfer Politano akan menelan biaya tak kurang dari 15 juta euro alias setara 230 miliar rupiah. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!